Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada siang hari ini saya kebetulan lihat di TikTok ada keluar para pengacara memberikan somasi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, memberikan somasi 7 hari katanya. Kalau Gibran tidak turun, mereka akan melakukan suatu mungkin lah, entah kudeta lah, entah apalah. Ya, saya sebenarnya malu. Sebagai profesi advokat, saya juga seorang pengacara. Setahu saya, profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat. Makanya profesi advokat atau pengacara diidam-idamkan di negara-negara maju dan merupakan pekerjaan yang terhormat. Selama saya jadi pengacara, saya hanya dua patokannya. Kalau ada klien saya, memang saya cek dia benar dan benar tapi dijolimin, saya akan mati-matian mempertahankan kebenaran itu, apapun konsekuensinya. Itu tugas pengacara. Kalau ada yang kebenaran, pertahankan. Mau kau itu yang kau pertahankan itu beda agamanya dengan kau, mau beda sukunya dengan kau. Ketika ada seseorang minta pertolongan kepada saya sebagai pengacara dan saya cek memang dia benar, saya akan berjuang walaupun dia berbeda agama dengan saya, berbeda suku dengan saya akan fight memperjuangkan kebenaran, ya. Itu setahu saya. Terus yang kedua, kalau ada seseorang minta pertolongan saya dan saya cek memang dia salah, saya cek salah, saya minta dia harus mengakui kesalahannya. Tugas saya adalah ketika dia bersalah, saya akan berjuang sekuat mungkin untuk berusaha meringankan hukumannya, bukan menghilangkan kesalahannya. Makanya di mana-mana orang pengacara itu terhormat karena itu. Sekarang saya balik kepada kalian, kalian para pengacara yang memberikan somasi kepada Gibran untuk mundur. Saya tanya kau, apa kesalahan fatal Gibran sehingga kau para pengacara memberikan somasi kepada Gibran untuk mundur? Ya, kita ini pengacara patokannya harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan suka-sukamu. Hei kau pengacara, nanti ku bilang kau pengacara abal-abal, marah kau. Ku bilang kau nanti pengacara ijazah palsu, marah kau. Ku bilang kau pengacara karbitan, marah kau. Coba jawab lu titok saya ini. Kau memberikan somasi kepada Gibran. Apa yang membuat dasar kau sehingga kau meminta Gibran mundur? Sejak dia menjadi wakil presiden kau somasi dia. Kau berikan dia 7 hari. Apa dasarnya? Jawab dulu. Saya cek. Sejak dia dilantik menjadi wakil presiden, di situ melekatlah jabatannya. Jadi selama dia menjadi wakil presiden, saya cek nggak ada perbuatan dia yang benar-benar luar biasa. Contohnya dia korupsi besar dan telah diputus oleh pengadilan dan telah ingkrah, atau dia berkhianat kepada bangsa ini, atau dia melakukan perbuatan asusila, mungkin memperkosa, mencabulin. Nggak ada, saya cek dulu. Artinya sejak Gibran menjadi wakil presiden sampai saat ini tidak ada celah untuk memajukan dia, ya. Makanya saya bingung, kau ini pengacara apa? Ya. Pengacara apa kau kawan? Sudah nggak ada lagi kasus kau sehingga kau menerima ya kasus seperti ini yang menurut saya kasus memalukan kau sebagai pengacara, ya. Kalau nggak ada kasus kau minta sama saya. Banyak kasus saya di belakang ini, tapi yang gratis, membela orang-orang miskin. Ya mau kau? Ini ada banyak kasus di belakang saya ini. Kasus untuk membela orang-orang miskin yang tertindas, ya. Saya sudah katakan, seharusnya kalian semua yang ada di Indonesia ini yang pengacara, ingat aja apa yang saya sampaikan. Kau buang aja profesi advokatmu itu kalau kau tidak mematuhi dan mentaati aturan dan hukum yang ada. Ya. Malu. Ada pengacara saya lihat, ya, ini
Saya lihat, kan ketika para pengacara disumpah di pengadilan tinggi, dia kan bersumpah bahwa semua pengacara yang ada di bumi Indonesia ini, dia bersumpah ketika mau diambil sumpahnya di pengadilan tinggi. Apa sumpah Pak pengacara? Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpahnya. Bagi yang agama Kristen Islam disumpah, ada Al-Quran, ada Alkitab, disumpah bahwa semua pengacara di Indonesia ini harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada, tapi saya lihat ada itu pengacara yang ada tompelnya di sini, ya. Itu semangat kali itu pengacara itu membela HTI, FPI. Padahal sudah jelas-jelas Hizbut Tahrir Indonesia itu memiliki ideologi negara Islam, syariat Islam. FPI juga begitu. Tapi pengacara yang tompel itu mati-matian mengatakan kalau bisa memang Indonesia ini jadi negara Islam, syariat Islam. Kalau memang begitu, ya Indonesia bubar aja. Siapa yang mau menjadi Indonesia negara Islam? Sudah tidak mungkin lah. Itu seharusnya sudah dibuang itu. Jangan lagi ada yang tentang konsep negara Islam lah, syariah Islam lah. Nggak boleh. Kalau nggak Indonesia ini bubar. Makanya pemerintah Indonesia harus tegas. Kalau tidak tegas, banyak terjadi intoleran. Banyak. Itu baru terjadi di Sukabumi dan akan terjadi lagi. Ya. Maka saya bilang, tolonglah kalian pengacara, ya, ingat sumpah kalian. Ya, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kalian yang melakukan somasi kepada Gibran, kalian itu harus menjaga marwah dan kehormatan pengacara. Jangan kau permalukan profesimu. Kalau kau memang benci dan tidak suka dengan Gibran, jangan kau bawa-bawa profesimu. Malu kita, malu bos, malu. Ya. Kalau kau pergi jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, kau memperkenalkan diri, I'm a lawyer. Ya, ketika orang mendengar kamu itu pengacara, orang hormat samamu. Saya sudah alami beberapa kali saya ke Eropa, 8 kali saya ada untuk urusan pertemuan dan lain sebagainya. Ketika saya memperkenalkan diri, I'm a lawyer from Indonesia. Mereka hormat karena kita adalah profesi terhormat. Buat malu aja kau somasi Gibran. Ya, kuajarin kau ya. Gibran itu secara hukum sudah selesai. Secara politik pun sudah selesai. Apa secara hukum pencalonannya? Adanya putusan MK, Mahkamah Konstitusi yang mengikat, memperbolehkan anak-anak muda Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Dan itu tidak salah. Banyak para presiden di luar negeri sana yang muda-muda. Kok risih kalian dengan anak muda? Saya bingung juga yang sudah tua-tua ini, yang 50, 60, 70 di Indonesia ini para politikus. Kau kok risih dengan anak muda? Kau kenapa kau pengacara yang senior-senior itu risih dengan anak muda? Ada apa dengan isi kepala kau? Ada apa isi dengan otakmu? Kau pengacara-pengacara senior yang benci dengan Gibran dan Jokowi, ada apa dengan pikiran kalian? Yang tidak ada lagi kasus kau. Padahal banyak yang, kalau kau memang betul-betul terhormat, banyak orang miskin yang kita bisa bantu daripada kau sibuk melakukan somasi kepada Gibran. Ya, nggak usah lah. Ya, kalau memang kau sudah bosan sebagai pengacara, kau buang saja profesi advokatmu, kembali kau jadi politikus. Bukan saya larang pengacara berpolitik, tapi saya mau kita pengacara berpolitik sesuai dengan janji kita kepada Indonesia ketika kita disumpah. Apa janji kita? Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya selalu mengatakan kepada kita para pengacara, setialah kita kepada Pancasila. Ya. Kalau ada orang yang benar dijolimin, kita lawan, kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau ada yang datang sama kita salah, ya, kita paksa dia mengakui salah, tapi kita berusaha untuk meringankan hukumannya. Jangan yang salah kau buat benar, itu tidak betul. Jangan yang benar kau buat salah, itu tidak betul. Salam cerdas dari saya, Trinop Siantudi, Ketua Yayasan